merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bersama Anda. Saya entah bagaimana seperti di rumah ketika saya datang ke sini. Amin. Saya agak mengenal sebagian besar dari Anda dan kalian mengenal saya. Dan saya sangat senang untuk mengunjungi Anda. Jika kita melihat di sekitar kita, waktu yang kita jalani, menyaksikan bahwa Yesus akan segera datang. Kamu tidak perlu tahu banyak, hanya dengan melihat di sekitar kita, dan tahu bahwa bumi ini tidak akan bertahan lama lagi. Bahkan, orang-orang yang tidak terlalu religius, saya berbicara dengan beberapa tetangga. Dan mereka tidak pergi ke gereja manapun sejauh yang saya tahu. Dan mereka berkata bahwa bumi ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sesuatu sedang terjadi, di semua bidang dalam semua kehidupan. Tidak hanya politik, atau sosial atau, perang antar negara, kerusuhan atau pandemi global dan ekonomi. Tetapi pada umumnya nubuatan sedang digenapi dan Yesus akan datang. Tetapi ketika kita berbicara tentang kedatangan kedua dan saat kita berbicara tentang persiapan, saya ingin membawa keperhatian Anda ke beberapa hal yang telah kita baca. Tetapi tampaknya kita tidak benar-benar menerapkannya dengan baik. Kita berbicara tentang amanat agung. Pernahkah Anda mendengar istilah itu, amanat agung? Semua orang mengetahuinya. Matius 28, apakah yang dikatakan? Pergi ke seluruh dunia. Dan kita pikir itu adalah amanat yang agung. Tetapi izinkan saya menjelaskannya. Jika Anda perhatikan baik-baik, amanat agung itu memiliki 4 bagian. Saya dapat lebih menjelaskannya, tapi kita tidak punya waktu akhir pekan ini. Ini adalah seminar 6 jam penuh. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada mereka, pergi. Ini seperti saya berbicara kepada seseorang, sebelum mereka belajar di sekolah kedokteran. Sebelum mereka sekolah di Loma Linda atau dimanapun, sebelum mereka belajar bagaimana melakukan pembedahan. Dan berkata, pergi dan lakukan pembedahan. Yesus tidak mengirimkan orang yang tidak bersiap. Yesus berkata kepada mereka, jangan pergi. Itu adalah bagian yang pertama. Dan tunggulah di dalam kota. Anda mengingatnya, tunggu di dalam kota. Jangan pergi, jangan pergi. Tidak ada yang pergi berperang sebelum menghitung biaya, sebelum mempersiapkan untuk perang. Engkau tidak memulai membangun rumah, sebelum engkau mempersiapkan konstruksinya. Yesus berkata, jangan pergi, tunggulah di dalam kota. Dan apa yang Yesus katakan selanjutnya? Tunggu dan berdoa. Dan para murid mungkin berkata, berapa lama kami harus berdoa? Ya, berdoalah selama 10 hari. Apakah Yesus mengatakan 10 hari berdoa? Apakah dia mengatakan demikian? Baik, 40 hari. Itu bahkan lebih baik. Apakah dia bilang begitu? Yesus berkata, berdoa sampai. Itulah kata kuncinya, sampai. Berdoalah sampai Anda menerima Roh Kudus. Dan kemudian dia berkata, ketika kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Lalu pergilah kamu ke semua bangsa. Dan kita memiliki kecenderungan ketika kita membaca 10 perintah, kita mulai dari ayat 3. Tetapi dalam budaya Ibrani, 10 perintah dimulai dari ayat 1. Kita memiliki kecenderungan ketika membaca amanat agung, kita memulai dari. Anda melihat apa yang saya katakan? Memulainya sedikit terlambat gantinya membaca keseluruhan konteks. Kita tidak boleh memisahkan ayat dari ayat. Kita perlu membaca seluruh konteksnya. Bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan manusia? Bagaimana kita bisa dalam perang spiritual bertarung dengan senjata manusia? Untuk perang spiritual, engkau membutuhkan senjata spiritual. Jika tidak, tidak heran jika kita berusaha keras dan kita tidak berhasil. Tidak heran kita menerapkan strategi demi strategi, metode demi metode. Kita bekerja keras, kita menghabiskan uang, energi, namun tidak ada hasil. Ada yang hilang, dan saya mendengar orang, tidak ada kuasa, pendeta. Tidak ada kuasa. Ya, Tuhanku memiliki kuasa. Itulah sebabnya dia mengucapkan Zaharia pasal 10. Pada saat hujan akhir, berdoalah untuk hujan akhir. Terjemahan lain mengatakan, berdoa untuk hujan akhir pada waktu hujan akhir. Hal yang sama, atau Zaharia pasal 4, dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Kita perlu berdoa untuk hujan akhir. Kita perlu berdoa untuk roh. Jika Anda ingin melakukan pekerjaan Tuhan, Anda membutuhkan kuasa Tuhan. Yesus memberitahu para murid, dengan sangat jelas. Kita sudah membaca ayat-ayat itu. Dia mengatakan, adalah lebih baik bagiku jika aku pergi, karena jika aku pergi, aku akan mengirim penghibur. Dan dia akan memimpinmu dalam berapa banyak hal?
Dalam semua, penghibur akan memimpin Anda dalam semua hal. Lagi dan lagi dan lagi, sebagai contoh, saya akan memberi Anda bagian lain dari amanat agung. Ketika dimulai, Anda melihat lagi dan lagi, hal yang sama, hal yang sama. Dan saya bisa memberi Anda ayat-ayat Alkitab dari pelajaran yang biasanya saya hadirkan. Biarkan saya memberimu sebuah contoh. Para wanita pergi dengan kubur untuk membalsem anggota tubuh Yesus. Anda mengingatnya, dan malaikat itu ada di sana dan dia berkata, "Apa yang kamu cari?" "Kami mencari Yesus. Dia telah dibangkitkan. Dia tidak di sini." Dan kemudian malaikat itu berkata, "Pergi dan beritahu semua orang." Amanat agung atau dia berkata, "Datang dan lihat," lalu pergi dan beritahu. Saya tidak tahu apakah Anda memahami saya? Apa yang malaikat katakan? Datang dan lihat. Ellen White berbicara tentang itu cukup banyak. Dia berkata, kita tidak akan pernah bisa memberitahu, sebelum kita melihat. Anda tidak bisa berada di pengadilan. Anda tidak bisa pergi ke pengadilan dan menjadi saksi. Dan berkata, seseorang memberitahu seseorang, yang memberitahu seseorang, yang memberitahu saya. Anda bukan seorang saksi. Untuk diakui sebagai saksi, Anda seharusnya melihatnya sendiri. Maka Anda adalah saksi. Bagaimana Anda bisa memberitahu orang lain tentang Kristus, ketika kita tidak mengalami Kristus? Bagaimana kita bisa memberi kekuatan kepada orang lain, ketika kita membutuhkan kekuatan? 2 orang kerasukan setan yang disembuhkan Yesus. Bisakah kami mengikutimu? Dan Yesus berkata, kembali dan beritahu semua orang, apa yang telah Anda lihat. Yohanes mengatakan, apa yang telah saya lihat, itulah yang saya katakan. Tidak ada cara untuk membantu orang mengalami Kristus sebelum kita mengalami Kristus. Alasan kita tidak memiliki kekuatan adalah kita tidak memahami bagian pertama dari amanat agung. Datang dan lihat. Anda mengalaminya, kemudian Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan ngomong-ngomong, orang bisa berdebat dengan teologi, tapi tidak ada yang dapat berdebat dengan pengalaman hidup Anda. Perubahan yang telah engkau alami adalah khotbah yang paling berkuasa. Tetapi saya akan melangkah lebih jauh dari itu. Jika kita menganalisis amanat agung lagi dan lagi, ketika Yesus berkata, jangan pergi, jangan mencoba melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatanmu. Jangan pergi, tunggu di dalam kota dan berdoa. Berdoa, 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 berdoa. Ini sangatlah penting, krusial. Berdoa. Setiap kebangkitan dalam sejarah manusia terjadi, ketika orang-orang berkumpul bersama dan berdoa. Dan ngomong-ngomong, Yesus memberitahu mereka dengan sangat jelas, Tuhan alam semesta. Yesus, Tuhan itu sendiri, pencipta, dia berkata kepada mereka. Ini adalah janji. Tuhan tidak bisa berbohong. Bukan karena kamu, bukan karena saya, karena sifatnya. Dia berkata, kapanpun 2 atau 3 orang berkumpul bersama. Anda mengingatnya, aku ada di sana. Sungguh suatu janji. Ketika kita bersama, Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Lebih dari itu, dia mengatakan, ketika 2 atau 3 dari Anda berdoa dalam satu kesepakatan. Anda mengingatnya, Ellen White berbicara tentang, katanya, kesatuan tujuan, ketika mereka bersatu dalam tujuan, dalam satu sasaran. Gereja tidak akan terpecah, dan mereka bersama dan mereka memiliki satu tujuan. Satu visi, satu doa, Tuhan, kami menginginkan kota ini, Tuhan, kami ingin, berikan saya keluarga saya. Anda mengikuti saya, ketika mereka berdoa dalam kesatuan. Apa yang Yesus katakan, setiap kali mereka berdoa dalam satu keserasian, itu akan diberikan kepada mereka. Ini adalah suatu janji. Itu adalah janji. Itu adalah janji. Kita berdoa dalam kesatuan untuk sesuatu. Dia mengatakan, itu akan diberikan kepada mereka. Biarkan saya memberimu contoh. Banyak, bertahun-tahun yang lalu, saya dan istri saya memutuskan untuk pergi ke Norwegia untuk sekolah. Hanya contoh sederhana, untuk sekolah. Dan kami pikir itu adalah sekolah teologi Alkitab. Itu adalah sekolah teologi, tetapi lebih banyak pertanian organik. Saya dan istri saya bersertifikat dalam pertanian organik bukan karena kami profesional. Tetapi hanya hal-hal dasar untuk kebun di rumah. Namun demikian, kami menghabiskan hampir 1 tahun, kurang dari 1 tahun di Norwegia. Saya tidak ingat 9, 10 bulan. Tidak penting. Detil ini tidak penting. Dan ketika kami ingin pergi, anak-anak kami masih kecil. Yang termuda berusia sekitar 4 tahun, kurang lebih. Saya tidak tahu. Yang tertua berusia sekitar 7 tahun, kurang lebih. Saya tidak mengingatnya, istri saya yang tahu hal ini. Jadi kami pergi ke kedutaan Norwegia. Kami mengambil aplikasi, mengirimkannya, dan mereka mengatakan, secara hukum, dibutuhkan 3 bulan untuk semua pemeriksaan latar belakang.
Untuk semua sistem, untuk melewati semuanya, dibutuhkan 3 bulan. Itulah aturannya. Kami tidak memberikan visa untuk sekolah, untuk kerja, untuk hal seperti itu, di luar periode 3 bulan. Baik. Selama Anda memberikannya kepada kami sebelum bulan Januari, ketika sekolah dimulai, kami baik-baik saja. Ya beberapa hari, hanya sekitar 2 atau 3 hari sebelum Januari, mereka memanggil kami. Dan itu tepat selama liburan. Anda telah disetujui, datang dan ambil visa Anda, sehingga kamu bisa sekolah. Saya dan istri saya, kami pergi ke kedutaan Norwegia di Bukares. Itu bertahun-tahun yang lalu. Ketika kami sampai di sana, mereka memberi kami visa. Tapi mereka menolak anak-anak kami. Dan kami berkata, tidak. Kami tidak akan meninggalkan 2 anak kecil di rumah. Sekarang, jika Anda meninggalkan mereka bersama orang tua selama 1 hari, itu tidak apa-apa, tetapi tidak untuk selama 1 tahun. Anda tahu, kami berkata, kami tidak akan berpisah. Saya kenal keluarga, mereka pergi dan mereka tidak melihat anak-anak selama 20 tahun. Anda tahu, bukan itu yang Tuhan maksudkan untuk keluarga. Jadi kami berkata, tidak mungkin. Dan mereka berkata, ya, Anda melewatkan sebuah surat untuk anak-anak. Jadi jika Anda pergi, agar Anda tidak ketinggalan sekolah. Jika Anda pergi, orang tuamu dapat membawa anak-anak mereka besok dengan surat itu, dan kemudian mereka mendapatkan visa. Dan mereka dapat menempatkan mereka di pesawat, dan Anda hanya menunggu saja di Oslo. Dan menjemput anak-anak dari bandara. Oke. Kami pergi. Keesokan harinya, anak-anak pergi ke sana untuk mengambil visa dan mereka menolak anak-anak. Mereka berkata, kita memiliki terlalu banyak imigrasi. Kita perlu memastikan bahwa kita membawa keluarga ini kembali. Dan untuk memastikan mereka kembali ke Rumania, kami akan menahan anak-anak mereka. Sekarang saya dan istri saya sudah hampir 5.000 km ke utara, di Norwegia. Apa yang harus kami lakukan? Berhenti sekolah, kembali ke Rumania, melepaskan anak-anak. Apa yang harus kami lakukan? Kami berdoa. Dan kami memanggil seluruh sekolah, semua siswa untuk berdoa. Dan kami berkata, kami memiliki masalah untuk didoakan. Dan kita tahu bahwa Yesus berkata, Tuhan berkata, setiap kali 2 atau 3 orang dalam satu kesepakatan. Apa maksudnya satu kesepakatan? Bukan berarti bahwa mereka semua berada dalam satu Honda Accord. Dalam satu keserasian, berarti bahwa mereka berdoa dalam persatuan. Setiap kali 2, 3 dari Anda berdoa dalam kesatuan, untuk satu masalah, untuk satu tujuan, untuk satu visi, itu akan diberikan. Saya berkata, apakah kalian setuju bahwa kita semua siswa dari sekolah ini berkumpul setiap malam, jam 6 malam? Untuk 1 jam, kami masing-masing membawa satu permintaan. Dan mereka berkata, ya, mari kita lakukan. Kami membawa toples. Seperti toples kaca permen untuk musim dingin. Oke. Dan kami masing-masing memasukkan selembar kertas yang dilipat, dengan satu permintaan ke dalam toples. Dan setiap malam, para siswa sekolah berkumpul. Masing-masing akan menarik salah satu kertas itu, dan berdoa, sampai kami mengosongkan toples. Kami terus berdoa dan berdoa, bergiliran, sampai kami mengosongkan toples, malam berikutnya lagi. Dan kami memutuskan bahwa kami tidak ingin memelintir tangan Tuhan. Tetapi kami ingin mengatakan, semoga kehendak-Mu yang jadi. Tapi kemudian kita membiarkan Tuhan menjadi Tuhan, dan biarkan Dia yang memutuskan. Karena seringkali manusia berdoa dan mereka mengharapkan Tuhan untuk melayani mereka. Bukannya sebaliknya. Mereka tidak mencari rencana Tuhan. Mereka mencari berkat Tuhan untuk rencana mereka. Kita sampai pada titik bahwa kita menyembah berkat daripada menyembah Tuhan. Dan berkat yang tadinya menjadi berkat menjadi kutukan, karena telah menjadi Tuhan. Karena kita mencari berkat, lebih daripada kita mencari Tuhan. Dan kita berkata, kita tidak ingin melakukan itu. Untuk mencari supaya Tuhan memenuhi rencana kita. Kita ingin menaati rencana Tuhan. Jadi kami hanya akan berdoa selama sebulan. Dan jika Tuhan ingin kami sekolah, Dia akan membawa anak-anak dalam sebulan. Jika tidak, kami tidak akan berpisah lebih dari sebulan. Kemudian kami akan berhenti sekolah dan pulang. Dan itu terlintas di pikiranku. Bagaimana jika Tuhan tidak ingin kami pergi sekolah sejak dari awal? Kami membuat rencana. Itu tampak seperti rencana yang indah. Dan kami melakukannya. Dan kemudian kami mendapat masalah. Dan kami seharusnya berdoa, haruskah kami pergi sekolah, sebelum pergi ke sekolah? Anda memahami saya, tapi kami berkata, ya, tidak pernah terlambat. Tuhan punya rencana B dan rencana C. Tidak pernah terlambat, jika kita bertobat, Tuhan dapat memperbaikinya, dan kita akan menerimanya dengan sukacita. Jadi kami memutuskan untuk berdoa 30 hari. Dan jika anak-anak tidak datang, kami akan berhenti sekolah dan kembali ke rumah. Dan kami memutuskan bahwa seluruh sekolah akan berdoa dalam persatuan untuk permintaan doa tersebut. Dan kami semua bersatu selama sebulan,
untuk berdoa untuk masalah yang ada dari toples. Ketika orang berdoa bersama, ada sesuatu yang kuat dalam kata tersebut, bersama. Yesus berkata lagi dan lagi, bersama. Ini seperti, berdoa untuk satu sama lain, menangis untuk satu sama lain, bersukacita bersama. Membantu satu sama lain. Kebersamaan ini, satu sama lain, kesatuan ini, yang Yesus katakan dalam Yohanes 17. Ketika Anda adalah satu, sama seperti Bapa dan aku. Bayangkan jenis persatuan itu, adalah satu. Ketika Anda menjadi satu, dunia akan tahu bahwa kamu adalah anak-anakku. Karena dalam masyarakat egois yang berpusat pada diri sendiri ini, di mana tidak ada orang yang peduli pada siapapun. Ketika Anda melihat sekelompok orang, di mana mereka bersatu, sampai tingkat mereka siap mati untuk diri sendiri, untuk kepentingan orang lain. Itu berbeda. Itu bukan manusia. Itu saleh. Ketika Anda satu, kebersamaan ini, berdoa bersama, bekerja bersama. Anda mengikuti saya, menangis bersama, saling mendukung. Bagaimanapun, kami memutuskan untuk berdoa bersama untuk mengikuti perintah Yesus. Dalam satu kesepakatan, kami berdoa, dan kemudian saya pergi ke pelayanan paspor. Ke kepala pelayanan paspor, dan saya berkata, mengapa Anda tidak membiarkan anak-anak saya datang? Dan dia berkata, kami ingin memastikan bahwa Anda kembali. Jadi kami menahan anak-anakmu. Saya berkata, jika Anda tidak membiarkan anak-anak datang, saya berhenti sekolah. Dan dia berkata, dan mengapa saya peduli, jika Anda berhenti sekolah? Dia berkata, berhentilah sekolah, pulanglah. Kami tidak mengundang Anda ke negara kami. Berhentilah sekolah, pulanglah. Dia agak kasar. Dan saya seperti, saya tidak membutuhkan negaramu. Saya di sini untuk pendidikan. Berikan anak-anakku, tidak. Dan kemudian dia mengatakan sesuatu. Dia berkata, kami memiliki hukum, dan tidak ada yang akan mengubahnya, atau tidak ada yang akan melanggarnya. Dia berkata, saya tidak bisa melanggarnya untuk Anda, atau untuk saya, atau untuk siapapun, saya akan kehilangan pekerjaan saya. Dia mengatakan, ketika Anda ditolak oleh hukum di Norwegia, Anda tidak diizinkan untuk mengajukan selama 6 bulan. Ketika Anda ditolak oleh hukum, Anda tidak diperbolehkan untuk mengajukan permohonan selama 6 bulan. Dan setelah 6 bulan Anda mengajukan, tetapi butuh 3 bulan untuk aplikasi tersebut. Jadi 9 bulan. Jika sekolahnya hanya 9 atau 10 bulan, mengapa repot-repot mengajukan visa? Jadi dia berkata, menyerahlah, pulang atau tetap di sekolah. Kami tidak akan membiarkan anak-anak Anda datang. Titik. Dan kemudian dia melihat saya dan dia berkata, selama saya di sini, saya akan memastikan bahwa hukum dipatuhi. Saya kembali dan beberapa siswa berkata kepada saya, Anda tidak bisa bermain-main dengan hukum. Hukum adalah hukum. Jika mereka tidak diizinkan untuk mengajukan dalam 6 bulan, dan kemudian aplikasi membutuhkan 3 bulan lagi, itu berarti 9 bulan. Menyerahlah. Mari kita berhenti berdoa. Apakah itu ide yang baik atau buruk? Dan saya memberitahu mereka, saya mengatakan kepadanya, di dalam Alkitab saya, tidak disebutkan. Ketika 2 atau 3 orang berdoa dalam satu kesepakatan, itu akan diberikan kepada mereka. Menurut undang-undang, itu tidak dikatakan demikian. Itu tidak dikatakan, akan diberikan kepada mereka, jika memungkinkan. Itu dikatakan, akan diberikan kepada mereka. Titik. Dan saya berkata, Tuhanku menepati janjinya, terlepas dari hukum. Dan jika Tuhan ingin agar anak-anak itu datang, anak-anak akan datang, tanpa peduli hukum. Dan jika tidak, itu berarti kami tidak seharusnya di sini, jadi kami pulang. Kami akan terus berdoa dan kami terus berdoa. Dan sangat menarik ketika orang-orang berdoa bersama. Tuhan menjawab, tetapi dia tidak pernah menjawab di awal. Dia tidak pernah menjawab terlambat juga. Tapi selalu di detik terakhir. Jika Anda tahu apa yang saya bicarakan, mengapa Tuhan tidak langsung menjawab? Dia bisa menjawabnya dalam sekejap. Kenapa dia butuh waktu? 25 tahun bagi Abraham untuk menerima jawaban, 13 tahun untuk Yusuf, 120 tahun untuk Nuh, 40 tahun untuk Musa. Jawaban terpendeknya adalah Daniel dalam 21 hari. Mengapa Tuhan begitu lama? Ingat Tuhan bekerja dengan manusia, ketika malaikat Gabriel datang kepada Daniel berkata, ketika engkau mulai berdoa, saya mulai bekerja, tetapi saya harus melawan Raja Media dan Persia. Pada dasarnya Tuhan harus berperang dengan orang-orang yang keras kepala. Dan Tuhan harus mempersiapkan manusia. Jika Tuhan memberitahu Nuh, bangunlah sebuah bahtera. Jika Nuh tidak banyak berdoa, dia tidak akan pernah menurut, karena itu tidak masuk akal. Jika Tuhan akan memberitahu Yosua, berkelilinglah di luar tembok Yerikho. Dan Yosua bukanlah seorang pendoa, yang mengenal Tuhan dan menurut, dia tidak akan pernah melakukannya. Anda perlu berdoa cukup, untuk mengenal Tuhan. Cukup untuk mempercayainya dan menaatinya, meskipun ketika itu tidak masuk akal bagi logika manusia. Anda membutuhkan hubungan, untuk mempercayai Tuhan dan menaatinya, ketika engkau tidak mengerti. Ngomong-ngomong, kembali ke cerita. Kami berdoa selama 30 hari, dan tidak ada yang terjadi. Di hari ke-30, kami mengemas semuanya, dan kami siap untuk pergi.
Dan saya mengatakan kepada istri saya, mari kita pergi, ini adalah hari ke-30. Dan istri saya berkata, tidak, bukan, tetapi malam ini jam 6. Ini sudah jam 10 pagi. Apa yang akan terjadi antara jam 10 sampai jam 6? Anak-anak akan mendapatkan visa? Dia berkata, malam ini jam 6, kita pergi. Itu 30 hari, sesuai jamnya. Bukankah Anda mengatakan kepada para pemuda, kepada teman-teman sekelas, bahwa Tuhan bekerja di saat-saat terakhir? Saat terakhir, itu berarti 1 menit ke jam 6. Saya menggelengkan kepala saya ke istri saya. Dan saya berkata, sangat bagus imamu. Sekitar jam 2 siang, kami menerima telepon. Jam 5.30, pergi dan jemput anak-anak Anda dari bandara. Hari ke-30, pukul 5.30, setengah jam lebih awal. Dan saya berkata, bagaimana bisa? Karena undang-undang mengatakan, Anda ingat? Dan mereka menjelaskan kepada saya, bahwa pemerintah Norwegia mengadakan pertemuan untuk berbicara tentang imigrasi. Dan setelah mereka menyelesaikan pertemuan saat makan siang, mereka makan, dan mereka mengelilingi meja. Di salah satu meja, ada Raja Norwegia, dengan Perdana Menteri, dengan Kepala Pelayanan Paspor dan beberapa orang lainnya. Dan ketika mereka sedang makan, Kepala Pelayanan Paspor mengatakan, imigran ini, mereka tidak pernah mengerti. Contohnya, keluarga Rumania ini, mereka mengatakan, jika saya tidak membiarkan anak-anak mereka datang, mereka akan berhenti sekolah. Mengapa saya harus peduli jika mereka berhenti sekolah? Dan Raja Norwegia berkata, kita harus peduli. Kita peduli, untuk pendidikan orang, untuk anak-anak kita peduli. Ceritakan kisahnya. Yah, kami menahan anak-anak mereka untuk memastikan mereka kembali. Berikan mereka visa. Tetapi undang-undang mengatakan bahwa 6 bulan mereka tidak dapat mengajukan, dan kemudian 3 bulan, prosesnya. Dan Raja berkata, tidak jika saya menandatanganinya. Tidak, jika saya menandatanganinya. Berikan saya suratnya. Dan Raja Norwegia menandatangani surat itu, dan istri saya dan saya memiliki surat itu. Raja Norwegia menandatangani surat itu. Mereka menelpon kedutaan Norwegia di Bukares. Duta besar sudah pulang. Mereka ke rumah, menjemputnya karena Raja berkata demikian. Jadi dia pergi ke kedutaan. Dia menandatangani visa. Mereka memanggil orang tua, mertua saya. Mereka membawa anak-anak ke kedutaan, mendapatkan visa, mengambil pesawat pertama, mengantar ke pesawat pada jam 2 siang. Pada jam 5.30 kami menjemput mereka. Ketika 2 atau 3 orang berdoa bersama dalam satu kesepakatan. Tapi masalahnya adalah kita menyerah terlalu cepat saat berdoa. Karena dalam pikiran manusia, kita tidak melihat jalan. Dan kita memiliki kecenderungan untuk melihat masalah daripada melihat kepada Tuhan. Dan kita berkata, ini tidak mungkin. Mengapa terus berdoa? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Berhentilah melihat kepada masalah. Tetaplah memandang Yesus. Semakin Anda melihat masalah, semakin Anda tertekan. Semakin Anda melihat Yesus, semakin Anda tersenyum dan berkata, ini mungkin. Anda memahami saya, ketika 2 atau 3 orang berkumpul bersama. Ketika 2 atau 3 orang, bagaimana jika gereja ini berkumpul bersama? Anda memahami saya, dan berdoa dalam satu hati. Dan berkata, Yesus, berikan kami Chicago. Kami ingin kota ini untukmu. Yah, itu terlalu besar, pendeta. Tidak ada yang terlalu besar. Jika orang berdoa dalam keselarasan, mereka berkata, Tuhan, beri saya visi, bukan visi kecil saya. Beri saya visi besarmu. Jika Tuhan memberi kemenangan kepada Gideon hanya dengan 300 orang, Tuhan bisa melakukan apa saja. Jika Tuhan mendorong matahari mundur 10 jam, atau Anda tidak percaya cerita itu? Jika Anda percaya pada Alkitab, maka Anda mengerti. Tuhan berkata, dan itu terjadi. Lalu kenapa kita tidak berdoa? Ketika Roh Nubuat berkata dengan jelas. Doa adalah kunci yang membuka, siapa tahu kutipannya? Gudang surga, di mana? Anda ingat, sumber daya surga yang tidak terbatas. Doa adalah kunci yang membuka gudang surgawi, di mana terdapat sumber daya tak terbatas, kuasa ilahi. Dan doa menghubungkan kita ke gudang itu. Namun kita berjuang dalam kekuatan kita. Dan kita tidak mengerti, Anda tidak melakukan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan manusia. Anda membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan itu hanya membutuhkan doa. Dan setan, saudara-saudariku, adalah baik untuk makan tahu. Saya tidak punya masalah dengan tahu. Kami makan tahu malam ini dan itu benar-benar enak. Tapi setan tidak takut pada tahu. Adalah bagus untuk memelihara Sabat. Anda harus memelihara Sabat, itu ada di dalam Alkitab, tetapi setan tidak takut pada hari Sabat. Maksudku, orang malas memelihara setiap hari, tapi itu tidak membuat mereka kudus. Adalah baik untuk berdoa, baik untuk belajar, baik untuk pergi ke gereja, baik untuk bernyanyi di paduan suara. Tetapi ada satu hal yang ditakuti oleh setan. Dikatakan dalam Roh Nubuat, ketika kita berdoa, setan dan tentaranya. Apa yang dikatakan di sana? Bergetar ya, terima kasih.
Ketika kita berdoa, setan gemetar, dan dia berlari, karena doa mendatangkan Tuhan. Ketika Tuhan datang, setan pergi. Kemudian ada pendeta Presbyterian yang mengirim James White sebuah surat dan berkata, Anda banyak bicara tentang doa. Anda mengundang orang-orangmu, anggotamu untuk berdoa. Anda mengatakan bahwa ketika mereka berdoa, mereka akan mengalami Roh Kudus, hujan akhir, kebangunan rohani, dan menyelesaikan pekerjaan dan pulang. Lalu mengapa kita berdoa begitu sedikit? Katanya. Dan James White menjawab kembali dan berkata, doa adalah bagaimana kita mendapatkan kekuatan Tuhan. Namun kita tampaknya melakukan hal lain, kecuali berdoa. Anda memahami saya? Saya ingat distrik pertama saya di Amerika, setelah saya menyelesaikan sekolah di sini, bukan Rumania, di Amerika. Saya pergi ke gereja di sana. Saya mempunyai 3 gereja, salah satunya sangat kecil. Itu menyedihkan, maksud saya hanya 20 orang, 13 orang di hari Sabat yang baik. Di musim dingin, saat musim dingin, dan saya pergi ke gereja, dan ada 9 orang di gereja. Keluarga saya, 4 orang dan 5 orang lainnya. Ketika Anda berkhotbah kepada keluargamu dan 5 orang lainnya, itu sangat menyedihkan. Saya merasa tidak ingin berkhotbah. Saya ingin memberi salam singkat, selamat datang dan pulang. Dan ketika Anda melihat gereja itu, apa yang Anda lakukan? 4 orang, berusia 90-an atau 100 tahun atau lebih? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan tentang hal itu? Saya mengundang mereka untuk berdoa. Saya berkata, saya tidak bisa mengubahmu. Saya mencoba untuk mengubah istri saya, ketika kami menikah dan percayalah padaku, itu tidak berhasil. Saya menyerah, saya tidak bisa mengubahmu. Saya tidak bisa mengubah siapapun, tetapi Tuhan bisa. Mengapa kita tidak berdoa bersama agar Tuhan memperkembang gereja kita? Karena Anda tidak dapat menumbuhkannya. Saya tidak bisa menumbuhkannya. Bagaimana Anda mengembangkan 4 wanita tua? Wanita yang baik, baik hati. Pendeta, kami mengasihimu. Datanglah kemari. Kami akan memberi Anda makan. Wanita yang baik. Tapi bagaimana Anda bisa mengubah gereja? Anda memahami saya? Saya berkata, mari kita berdoa bersama. Baik, pendeta, kapan? Saya berkata, di pagi hari, karena jika orang lain ingin datang untuk berdoa, dan mereka memiliki pekerjaan. Jam 7 pagi mereka bekerja. Mari kita bertemu jam 6 pagi, setidaknya setengah jam berdoa. Oke, pendeta, suhu saat itu 32 di bawah, dingin. Saya akan masuk ke mobil saya pada jam 5.30 pagi untuk berada di gereja pada jam 6. Dan saya akan menyalakan mobil dan membeku. Dan pada saat saya sampai di gereja akhirnya mulai panas, dan kemudian saya harus berhenti. Dan kemudian berdoa, setengah jam kemudian, masuk ke dalam mobil, dingin lagi. Pada saat saya pulang, itu mulai memanas. Itu sungguh mengerikan. Saya merasa tidak ingin masuk ke dalam mobil. Saya ingin tinggal di tempat tidur saya. Itu tidak nyaman. Tetapi kami memutuskan bahwa kami akan berdoa bersama, agar Tuhan menumbuhkan gereja itu. Dan kami berkumpul setiap pagi dari pukul 6 sampai pukul 6.30 di gereja, dan kami berdoa 1, 2, 3, 10. Dan kami berkata, Anda tahu berapa lama kami akan berdoa? Sampai gereja kita mendapatkan 100 orang. Dan setelah 3 bulan, kami memiliki 120 anggota dan kami berhenti berdoa. Saya bertanya-tanya, jika kami terus berdoa, apa yang akan terjadi? Apakah Anda mengikuti saya? Biarkan saya memberi Anda contoh lain. Ini bukan khotbah, kita hanya sampai judul, hanya judul. Pelajaran ini memiliki 92 slide. Kita belum mempelajarinya yang pertama. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Biarkan saya memberi Anda sebuah contoh. Jadi saya memberimu contoh spesifik dari. Saya mencoba mengingat nama kotanya. Saya memilikinya di sini, di dalam presentasi saya. Bagaimanapun, di Vietnam, ada sekelompok orang. Di salah satu kota, saya tidak ingat. Saya memilikinya di presentasi saya, nama kotanya. Di salah satu kota, sekelompok orang Advent. Dan mereka memiliki kerabat, di kota yang berjarak 150 mil jauhnya. Kota apa yang jaraknya 150 mil dari sini? Katakan padaku, Indianapolis lebih dekat dari itu. Benarkah itu? Seberapa dekat Indianapolis? ...165 mil. Nah, seperti berdoa untuk Indianapolis. Anda memahami saya? Terima kasih. Jadi mereka ada di sini, di kota ini. Dan mereka berdoa untuk kota itu, yang jaraknya 150 mil jauhnya. Ini seperti kalian di sini berdoa untuk Indianapolis. Tidak masuk akal karena Anda tidak berada di sana, untuk bekerja, melakukan penginjilan, melakukan studi Alkitab, melakukan seminar kesehatan. Anda memahami saya, Anda tidak ada di sana, Anda tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka berkumpul. Mengapa mereka melakukan itu? Karena setengah dari anggota gereja memiliki kerabat yang bekerja di kota itu. Anda mengikuti saya, tapi kota itu berada di pusat industri.
Banyak bisnis yang terjadi di sana. Dan entah mereka semua ateis, sekuler, tidak beragama, atau yang lainnya, Buddha, tidak ada orang Advent di seluruh kota, tidak satu pun, tidak satu pun. Dan mereka berkata, Tuhan, kami memiliki keluarga yang bekerja di sana. Kami memiliki kerabat yang bekerja di sana, dan tidak ada satu orang Advent yang bekerja dengan mereka. Dan kami ingin mereka diselamatkan. Jadi mereka berkumpul, dan mereka memutuskan untuk berdoa bersama. Mereka memutuskan untuk berdoa bersama. Ini seperti kalian berkumpul dan berdoa untuk Indianapolis. Dan mereka memutuskan untuk berdoa, dan mereka berdoa untuk 1, 2, 3 hari, selama 1, 2 bulan, 3 bulan. Selama sekitar 4 atau 5 bulan, tidak ada yang terjadi. Setelah sekitar 4 atau 5 bulan, seorang wanita tua dengan kanker stadium akhir, pada bulan terakhir kehidupannya, telah bertobat, dan mereka benar-benar tertekan. Mengapa Tuhan melakukan itu? Dia bisa saja mengubah seseorang yang masih muda, dengan energi, yang akan pergi dari pintu ke pintu, dan memberikan literatur. Dan memberikan pelajaran Alkitab dan melakukan penginjilan. Seorang yang muda, sehat, dengan energi. Bukan seorang wanita tua yang menderita kanker, dan dia akan mati. Mengapa Tuhan menjawab doa kita seperti itu? Dan mereka berkata, Anda tahu, itu tidak masuk akal. Ini adalah situasi tanpa harapan. Mari kita berhenti berdoa. Dan beberapa dari mereka berkata, tidak, kita menuruti perintah Yesus. Ini bukanlah sebuah anjuran. Ini adalah perintah. Ini adalah janji. Kita berdoa bersama sampai kita melihat jawabannya, kita tidak akan berhenti. Dan mereka terus berdoa, dan wanita tua itu masuk ke rumah sakit. Kemudian dia berada di tempat tidur, dan dia tidak bisa bergerak lagi. Dan dia sekarat. Jadi mereka menelepon tetangga sebelah, yang adalah ipar perempuan dari orang sakit yang dibaptis itu. Dan mereka berkata, kami akan membayarmu untuk merawatnya. Baik, berapa banyak Anda membayar saya? Segini untuk 1 jam. Oke, itu bagus. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Kami ingin Anda memandikannya, memberinya makan, membersihkannya, merawatnya. Dan karena dia seorang Advent, kami ingin Anda membacakan setiap malam, sedikit dari Alkitab untuknya. Saya tidak percaya pada Alkitab. Saya tidak mau melakukan itu. Ya, itu tidak penting apa yang Anda yakini. Kami membayarmu per jam. Jika Anda membaca setengah jam, Anda dibayar. Anda tidak perlu percaya. Bacakan untuk dia, karena dia tidak dapat membaca. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa membaca lagi. Baik, mereka membayarnya, tapi dia tidak pernah membaca. Namun demikian, dia menagih mereka uang untuk waktu yang seharusnya dia membaca. Dan kemudian wanita itu meninggal. Dan orang itu menjadi sangat putus asa. Wanita itu meninggal dan tidak ada orang lain, tidak ada sisa orang Advent di kota itu. Dan mereka berkata, mari kita menyerah. Dan beberapa dari mereka berkata, tidak, kita berdoa sampai, kita tidak berdoa selama 10 hari. Kita tidak berdoa selama 40 hari, kita tidak berdoa selama 3 bulan. Kita berdoa sampai, kita memegang Yesus dan kita katakan, kita tidak akan membiarkan engkau pergi sebelum engkau menjawab. Jadi pada dasarnya kita berdoa sampai kita mendapatkan jawaban. Jadi mereka terus berdoa. Sekarang wanita ateis, wanita agnostis yang sedang membaca Alkitab, memanggil dokter. Dokter datang, tidak ada denyut nadi, tidak ada detak jantung, tidak ada apa-apa. Mereka berkata, dia sudah mati. Dan kemudian dia berkata, ups, saya lupa melakukan ritual. Dan mereka mengatakan, ritual apa? Dia berkata, Anda tahu, Muslim melakukan ini, Katolik pergi ke Ave Maria. Dan mereka memiliki komuni sebelum seseorang meninggal. Mereka tidak meninggal tanpa komuni atau misa. Orang Advent ini memiliki kebiasaan. Mereka menyuruh saya membaca Mazmur 30. Karena dia bertanya, apa yang harus saya baca dari Alkitab? Saya tidak membaca Alkitab. Saya bahkan tidak tahu bagaimana mencarinya di dalam Alkitab. Bacalah Mazmur 30. Di mana Mazmur 30? Di tengah. Oke. Dia berkata, mereka mengatakan kepada saya bahwa ini adalah ritual, untuk membaca setengah jam setiap malam. Dan saya seharusnya membaca untuk hari ini, Mazmur 30. Saya memberitahu mereka bahwa kemarin, saya membaca Mazmur 29, hari ini Mazmur 30. Itulah ritualnya. Sekarang Anda tidak bisa menguburkannya sebelum melakukan ritual. Karena dia tidak akan, mereka percaya bahwa dia tidak bisa pergi ke surga. Itu adalah pemahamannya. Jadi sebelum para dokter mengambil mayatnya, dia membuka Mazmur 30, di mana dikatakan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku dan memberikanku kehidupan. Bagaimana orang mati dapat memujimu? Tapi orang yang hidup, mereka melakukannya. Engkau menyelamatkan hidup saya dari kematian. Dan kemudian saat dia membaca Mazmur 30, wanita yang sudah meninggal itu mulai bergerak. Dan dia berkata, saya lapar. Dan dokter itu memeriksanya dan mereka berkata, mungkin dia dalam keadaan koma, mungkin itu kematian klinis. Kami tidak mengerti, tapi dia kembali hidup, jantungnya berfungsi. Mereka membawanya ke rumah sakit. Mereka menganalisis kankernya sudah hilang. Sekarang wanita agnostis itu membawa Mazmur 30, dan dia pergi dari pintu ke pintu, ke seluruh kota. Dan dia mulai membaca Mazmur 30, ke setiap orang. Anda tidak tahu, ritual ini memiliki kekuatan. Itu bisa menyelamatkan hidup Anda. Saya membacakannya kepada orang mati, dia kembali hidup. Anda lebih baik membaca Alkitab. Dia, wanita agnostis itu, dibaptis. Dia mulai pergi dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu.
Dan orang-orang mulai dibaptiskan dan didirikan 1, 2 dan 3 gereja, karena dia mengalami kuasa Tuhan secara langsung. Karena sekelompok orang, 150 mil jauhnya, tidak berhenti berdoa. Tuhan itu sangat hidup. Tuhanku tidak memiliki radang sendi. Dia tidak pensiun. Dia tidak tua. Dia tidak tidur. Masalahnya bukan pada janji Tuhan atau kuasa Tuhan. Masalahnya adalah umat Tuhan. Kita berada di jalan. Jika 2 atau 3 orang berkumpul dan berdoa dalam satu kesepakatan, itu akan diberikan kepada mereka. Kapan kamu akan percaya janji Tuhan? Kapan engkau akan memberikan kenyamananmu, dan berkumpul, dan berdoa dalam kesatuan? Anda tahu mengapa kita tidak berdoa? Tolong jangan tersinggung. Jika Anda tersinggung, saya akan berdoa untuk Anda. Anda tahu mengapa kami tidak berdoa bersama? Mungkin karena kita terlalu nyaman. Apakah saya benar? Atau karena kita terlalu egois, kita tidak peduli. Kita hanya peduli terhadap urusan kita. Kita tidak peduli dengan hal-hal lain. Bagaimanapun juga itu salah. Bumi ini berada di menit-menit terakhir dari sejarah. Yesus akan datang. Kita tidak akan membawa apapun ke surga, kecuali sumber kita. Ini adalah waktu. Ini adalah waktu untuk berdoa memohon Roh Kudus. Ini adalah waktu untuk berdoa memohon kekuatan. Ini adalah saatnya berdoa untuk transformasi, berdoa untuk kebangunan rohani, untuk berdoa bagi keluarga kita, bagi gereja-gereja kita, untuk berdoa bagi kebangunan rohani, bagi kota kita, berdoa bagi tetangga kita. Kita bertanggung jawab atas tetangga kita. Kita bertanggung jawab atas keluarga kita. Bisakah terkadang mereka tidak datang, karena kita tidak peduli? Pikirkan tentang hal ini. Umat Tuhan, aku menempatkanmu sebagai penjaga. Jika Anda melihat perang dan Anda meniup terompet, berikan suara yang jelas. Jika mereka binasa, mereka bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Tetapi jika Anda tidak memberikan suara, darah mereka akan ditanggungkan daripadamu. Apakah Anda berpikir tentang itu? Kita bertanggung jawab. Apa yang diperlukan bagi kita untuk berkumpul dan berdoa dengan sungguh-sungguh? Dan berkata, Tuhan, kita pasti tidak bisa melakukannya. Anda tahu, kita bisa membuat program. Oh ya, kita memiliki program yang bagus. Bukan. Tapi kita tidak bisa menyelamatkan kota. Kita bahkan tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, atau keluarga kita, atau tetangga kita, atau rekan kerja kita. Tuhan, maukah Engkau memberi kami Roh Kudus-Mu, karena hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati. Maukah Engkau mencurahkan hujan akhir? Ini adalah waktunya untuk hujan akhir. Kami mohon untuk hujan akhir. Maukah Engkau memberi kami Roh Kudus-Mu? Maukah Engkau memberi kami kota ini? Kami benar-benar ingin seluruh kota. Apakah terlalu banyak Tuhan untuk memintamu memberi kami seluruh kota? Membalikkannya. Membalikkannya. Ketika para murid mencoba melakukannya dengan kekuatan mereka, mereka datang kepada Yesus dan mereka berkata, kami tidak bisa melakukannya, kami tidak bisa menyembuhkan, kami tidak dapat melepaskan. Dan Yesus berkata, berdoa dan berpuasa. Ketika para murid akhirnya mengerti, dan mereka berkumpul dan mereka berdoa, kemudian Roh Kudus datang. Ketika Roh Suci datang, hal-hal terjadi, ribuan orang dibaptiskan, mukjizat terjadi. Sekelompok orang menginjili seluruh dunia dalam 32 tahun. Ini seperti, jika saya memberitahu Anda grup ini di sini. Berapa banyak orang? 1, 2, 3, 4, 5. Saya tidak tahu berapa banyak Anda di sini. Saya tidak akan hitung. Jika saya memberitahumu, Anda bertanggung jawab untuk menginjili, bukan hanya di Chicago. Tetapi seluruh Amerika, dan Kanada, dan Amerika Selatan, Anda bertanggung jawab untuk melakukan itu. Anda melihat saya dan berkata, apakah Anda gila? Bagaimana kami, 20 orang melakukan itu? Anda memahami saya, ketika Yesus memberi mereka tugas itu, pekerjaan itu, mereka pasti saling memandang, karena mereka miskin. Mereka tidak memiliki media, seperti kita, TV, internet. Mereka tidak punya mobil. Mereka dianiaya oleh orang-orang Farisi dan oleh orang Roma. Itu tidaklah mungkin. Mereka pasti saling memandang dan berkata, bagaimana mungkin? Kita tidak punya TV. Anda tahu, mereka tidak punya apa-apa. Dan itulah alasan mereka berlutut dan berkata, Tuhan, ini tidak mungkin bagi kami. Kami tidak bisa melakukannya. Tetapi Engkau mengatakan bahwa kami harus berdoa sampai kami menerima Roh Kudus. Ketika Roh Kudus datang, kami akan menerima kuasa. Ellen White berkata, ketika Roh Kudus datang, hal-hal terjadi di atas imajinasi manusia. Ketika Roh Kudus datang, banyak hal terjadi. Tuhan, beri kami janji penghibur. Beri kami hujan akhir. Dan mereka berdoa sampai Roh Kudus datang. Dan kemudian hal-hal terjadi. Begitulah cara pekerjaan akan ditutup.
Ellen White mengatakan, pekerjaan dimulai dengan curahan Roh Kudus, yaitu hujan awal. Dan pekerjaan akan ditutup dengan curahan Roh Kudus, yaitu hujan akhir. Yesus akan datang, Roh Suci akan dicurahkan, pekerjaan akan selesai. Masalahnya, pertanyaannya adalah, apakah Anda akan menjadi bagian darinya? Itulah intinya. Yesus, kami telah pergi ke gereja. Ya, Anda melakukannya. Yesus, kami makan makanan sehat. Ya, Anda melakukannya. Tapi aku tidak mengenalmu. Itu adalah kata-kata yang paling mengerikan di seluruh Alkitab. Saya benar-benar tidak ingin mendengarnya. Saya ingin mendengar, masuk, masuk, hamba yang baik. Ya, terima kasih Yesus. Itu semua tergantung pada ini. Apakah Anda mencari hadirat Tuhan atau agama telah menjadi suatu bentuk formalitas? Farisi memiliki agama yang baik. Oh ya, mereka memilikinya. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan. Apakah Anda secara pribadi mencari hadirat Tuhan, Roh Tuhan? Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk berdoa? Jika Anda bertanya-tanya mengapa saya tidak memiliki kekuatan, itulah jawabannya. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita, terjadi dalam kekuatan manusia. Saya mungkin sudah menceritakan kisah ini. Ini adalah cerita sederhana, yang tidak masuk akal. Saya dan istri saya berbicara tentang berkebun. Kami suka berkebun. Saya berbicara dengan tomat saya. Saya tahu Anda mungkin berpikir bahwa saya gila. Saya tidak peduli. Saya berbicara dengan tomat saya. Saya menyukainya. Saya makan tomat itu. Mereka tidak seperti tomat yang Anda beli. Mereka memiliki cita rasa, memiliki aroma. Mereka segar dan sehat. Ketika saya pergi ke kebun, stres saya hilang. Saya senang. Saya bernyanyi. Saya bersiul. Jadi kami menanam sebuah kebun di Maryland, tapi itu adalah pegunungan. Kami tinggal di tengah gunung. Tanahnya padat. Ini bukan batu. Tanahnya keras padat. Batu di bawahnya. Pada dasarnya, itu batu dasar yang kokoh. Dan di beberapa tempat, tidak ada rumput karena batu berada di atas. Di beberapa tempat, tanahnya hanya setebal 2 inci. Anda tidak bisa memancangkan pasak di tanah, karena itu akan membentur batu. Bagaimana Anda bisa menanam kebun di tanah setinggi 2 inci? Jadi kami berkeliling, menemukan orang-orang yang tidak jauh dari pertanian, yang memberi kami pupuk, dan saya mengambil sekitar 10-11 trailer pupuk. Sampai saya memiliki begitu banyak tanah. Kami meletakkan balok-balok abu bara di sekelilingnya, sehingga hujan tidak akan membuang tanah dan menanami kebunnya. Dan kami berlutut di dekat kebun, dan saya berdoa. Dan saya berkata, Tuhan, jika Anda memberkati kebun saya tidak akan menggunakannya untuk saya. 50% atau lebih dari kebun saya akan menggunakan untuk pelayanan. Saya akan pergi dari tetangga ke tetangga, memberi mereka tomat, sebuah buku dan doa. Saya akan pergi ke orang-orang yang miskin di sekolah. Siswa yang tidak punya uang, memberi mereka makanan dan buku dan doa. Saya akan pergi ke polisi, memberi mereka tomat, buku dan doa. Saya akan pergi bekerja, dan memberi semua orang tomat dan doa. Saya akan membagikannya, karena engkau mengatakan bahwa kebahagiaan terbesar dalam hidup, adalah memberkati, bukan mencari berkat, tetapi menjadi berkat. Saya ingin memberkati orang-orang di sekitar. Yesus memanggil saya untuk menjadi berkat. Jadi jika engkau memberkati kebun saya akan menjadikannya berkat bagi semua orang. Yah, saya punya gambar. Terung setinggi ini, tomat 10 kaki panjangnya, 50-60 tomat per tanaman. 3 pon atau 4 pon tomat. Saya memiliki gambarnya saat tomat itu ditimbang. 4 pon terong, seladanya sangat besar. Semangka 3,5 kaki. Orang akan datang dan mengambil gambar dan berkata, ini seperti di Kanaan. Ini adalah keajaiban. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda semprotkan? Tidak ada. Sangat besar. Saya sungguh-sungguh. Saya punya gambarnya. Saya tahu ini sulit dipercaya. Saya tidak melebih-lebihkan. Orang yang melihatnya, mereka berkata, kami pikir Anda melebih-lebihkan. Tapi ini lebih besar dari apa yang Anda katakan. Dan musim panas lalu, tiba-tiba beberapa minggu tidak ada hujan. Dan kebun mulai mati. Dan kebun di sekitar juga, orang yang memiliki kebun, tanamannya mati. Dan rumput mulai menguning, dan tanah mulai retak. Tidak ada hujan, dan air di mata air, kami memiliki mata air kecil, itu juga tidak memberikan terlalu banyak air. Air di mata air mulai sedikit, dan mulai datang seperti pasir, tidak ada lagi air. Apa yang engkau lakukan? Saya kembali ke kebun dan saya berlutut di sana. Dan saya berkata, Tuhan, engkau berkata bahwa ketika kami meminta sesuai dengan kehendak-Mu, engkau akan memberikannya kepada kami. Saya meminta hujan, ini adalah waktu untuk hujan. Maukah engkau memberi saya hujan? Jadi kebun saya tidak mati. Jadi saya tetap menjadi berkat. Jadi saya berdoa untuk hujan. Dan kemudian saya mendengar dalam pikiran saya,
Saya terkesan, saya mendengar suara itu. Saya tidak tahu, saya bukan seorang nabi. Tetapi sebuah suara berkata di benak saya, tutup pintu dari trailer. Apa? Tutup pintu trailer. Kami memiliki trailer yang besar, berukuran 20 kaki, trailer yang bagus. Dan ketika anak-anak kami pindah, karena mereka pindah ke apartemen yang lebih kecil. Mereka tidak memiliki ruang untuk menempatkan perabotan mereka. Dari sebuah rumah besar, ke sebuah apartemen kecil, jadi mereka menyimpannya di trailer kami. Dan tanpa pengetahuan saya, Gap menelpon istri saya, "Ibu, saya membutuhkan meja bundar." Istri saya membuka pintu belakang trailer, pintu yang besar, di mana Anda dapat memasukkan mobil di trailer. Dia membuka pintu. Dia mengambil meja bundar. Dia tidak bisa menutup pintu. Jadi dia membiarkannya terbuka dan dia melupakannya. Jadi disinilah saya, berada di kebun, berdoa untuk hujan, dan Tuhan berkata, tutup pintu trailer. Jadi saya masuk ke rumah. Benar saja, pintunya terbuka. Saya menutup pintu. Dalam detik itu, mulailah hujan turun selama 4 jam, hujan lebat, 4 jam, hujan terus-menerus. Jadi saya masuk ke rumah, menangis dan tertawa, dan kami duduk dan saya berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang luar biasa. Istri saya berkata, Anda berdoa untuk hujan, bukan? Saya berkata, iya, dan Tuhan menyuruh saya untuk menutup pintu trailer. Dia berkata, ups, saya lupa pintunya masih terbuka. Dan saya lupa memberitahumu. Sungguh Tuhan yang luar biasa yang kita miliki, ketika kita berdoa. Dia peduli pada orang-orang. Dan dia peduli pada beberapa tomat. Betapa Tuhan yang kita miliki. Dan kita tidak mengenal Tuhan kita. Mengapa? Karena kita tidak menghabiskan waktu dengannya. Dan itu adalah hak istimewa terbesar yang diberikan kepada manusia, untuk dapat berbicara dengan Tuhan. Untuk dapat pergi ke hadirat Tuhan, itu seharusnya menjadi hak istimewa. Itu harus menjadi sukacita. Itu seharusnya seperti, wow, saya sudah tidak sabar untuk berdoa. Saya berbicara dengan Tuhan. Anda memahami saya? Seperti rusa yang haus air, begitu juga jiwaku haus akan engkau. Saya tidak sabar untuk berbicara denganmu. Saya ingin berbicara denganmu sepanjang waktu. Saya ingin berjalan denganmu. Saya ingin berbicara denganmu. Apakah kita tidak bernyanyi, dan dia berjalan denganku dan dia berbicara denganku? Kita harus mencintai doa. Ellen White mengatakan, doa dan belajar tidak boleh dipisahkan. Dia berkata dalam Testimonies volume 6, melalui berdoa, kita berbicara kepada Tuhan, dan melalui belajar firman Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita. Pada dasarnya Anda harus berdoa dan belajar. Ketika dia mengatakan, berdoa tanpa henti, itu berarti bahwa kita harus terus terhubung. Ketika Anda mengemudi, ketika pergi bekerja, terus-menerus di hadirat Tuhan. Tuhan, saya ingin mendengarmu. Saya ingin berjalan denganmu. Saya ingin mengikutimu. Saya ingin mempercayaimu. Saya ingin menurutimu. Saya ingin mengenalmu. Saya ingin mengasihimu. Maukah engkau tinggal di dalamku? Karena tanpamu, saya bukan apa-apa. Tolong jangan biarkan aku terpisah darimu. Kita harus terus berdoa. Tetapi kita tahu bahwa lebih mudah untuk tidak berdoa. Karena jika Anda berdoa, transformasi terjadi, dan kita percaya bahwa kita harus diubahkan, hanya tidak hari ini. Kita ingin berubah, tetapi tidak hari ini. Sahabatku, inilah saatnya. Tuhan memanggil kita untuk menganggapnya serius. Dan jika kita menunda, adalah karena setan tahu bahwa doa membawa komitmen dan transformasi. Setan tidak menginginkan itu. Kita perlu menjadikan doa sebagai gaya hidup. Alasan Ellen White berkata dalam Steps to Christ, doa adalah nafas jiwa. Artinya kita tidak bisa hidup tanpa doa. Saya belum pernah melihat orang hidup yang akan bernafas 2 menit di pagi hari, dan 2 menit di malam hari. Jika Anda ingin hidup, Anda harus terus bernafas. Jika Anda ingin tetap hidup secara rohani dan memiliki kekuatan, Anda harus terus berdoa. Dan Tuhan memanggil kita dan berkata, lihat di sekelilingmu, inilah saat akhir. Inilah saatnya untuk menganggapnya serius. Ini adalah waktu untuk bangun. Inilah saatnya untuk menjadikan hubungan denganku sebagai prioritas. Ini adalah waktu untuk berdoa. Ambil keputusan, ambil keputusan. Hari ini adalah keselamatanmu. Hari ini jika Anda mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Hari ini, pilih hari ini. Bahkan jika Anda memilih hari ini, dan Anda mulai berdoa malam ini. Dan Anda tidak mulai berdoa 3 jam sehari, Anda mulai selama 15 menit. Kalau Anda sudah berdoa 15 menit, gandakan menjadi 30 menit. Bangun sedikit lebih awal. Cintai Yesus lebih dari kamu menyukai tidur. Bangun sedikit lebih awal. Dan saat Anda memulai dan melakukan itu, Anda akan mengalami hadirat dan kuasa Tuhan. Dan semakin Anda melakukannya, semakin Anda belajar bagaimana mendengar suaranya dan bagaimana berjalan bersamanya. Lebih dari yang bisa Dia kerjakan di dalam Anda dan melalui Anda. Sudah saatnya kita menjadikan doa sebagai prioritas. Kita tidak benar-benar berhasil membahas kebangunan rohani. Saya akan mencoba melakukannya besok. Itu benar-benar tidak mungkin, karena itu seminar 6 jam, tapi kita akan melakukannya besok sedikit.
Saya ingin menunjukkannya kepada Anda besok contoh konkret, spesifik kebangunan rohani dalam sejarah bumi ini. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat, bahwa itu semua terjadi. Ketika orang-orang berkumpul, kata besar bersama itu adalah sesuatu tentang berkumpul dan berdoa dalam persatuan, ada kekuatan. Orang berkumpul bersama, dan mereka memiliki satu visi, satu maksud, satu tujuan, dan saat mereka berdoa dalam kesatuan, Tuhan datang ke sana dan Dia memberikannya kepada mereka. Ada kekuatan dalam doa bersatu. Jika kita berkumpul bersama, dapatkah Anda bayangkan berapa banyak yang dapat Tuhan lakukan? Bayangkan apa yang bisa Dia lakukan di sini. Ini bukan tentang kekuatanmu, sumber daya Anda. Tuhan dapat melakukan melalui satu orang, apa yang kita dapat lakukan melalui 1 juta orang. Ini bukan tentang seberapa banyak yang Anda lakukan, atau seberapa banyak yang Anda miliki. Ini tentang seberapa banyak Anda berdoa. Halo, Anda mendengar? Anda mendengar saya? Karena Anda sangat pendiam. Tuhan memanggil kita. Yesus akan datang. Sudah waktunya untuk membuat keputusan. Tuhan akan mengejutkanmu, akan membuatmu heran. Apa yang bisa Dia lakukan ketika orang-orang bersatu dalam doa yang serius dan bertekad? Ingat kitab Kisah Para Rasul pasal 2 mengatakan bahwa para murid berdedikasi, berkomitmen untuk berdoa. Ketika mereka berkomitmen untuk berdoa, banyak hal terjadi. Kita lanjutkan besok. Saya tidak tahu jam berapa sekarang, tapi saya rasa ini sudah larut malam. Dan benar, ya, sekarang jam 10:08. Saya tidak ingin menahan Anda di sini sampai Anda tertidur, dan jatuh dari jendela atau sesuatu. Saya lebih suka membiarkan kita pulang. Dan kita lanjutkan besok. Berdoalah untuk Roh Kudus. Berdoa untuk kebangunan rohani. Ini tugas kita. Berdoalah untuk keluarga Anda. Berdoalah untuk tetanggamu. Berdoalah untuk gerejamu. Doakan kotamu. Berdoalah untuk negara ini. Berdoalah agar Tuhan memberikan hujan akhir dan memberikan kebangunan rohani. Dan gereja akan berada dalam kesatuan, dan menyelesaikan pekerjaan, dan pulang. Tidak ada apa-apa di sini, tidak ada yang mengganggu saya di sini. Benar, kecuali sampah dan rasa sakit. Waktunya pulang. Mari kita doa penutup pendeta. Haruskah saya berdoa atau orang lain? Saya tidak tahu. Baiklah. Mari menundukkan kepala. Kita selesai untuk malam ini, dan kita melanjutkan besok. Bapa di surga, jika kami dapat memahami setetes apa artinya datang di hadirat Tuhan alam semesta, yang paling suci. Di mana para malaikat menutupi diri mereka, dan bernyanyi, suci, suci, suci. Bapa, kami memiliki hak istimewa untuk datang ke hadapan-Mu dan berbicara dengan-Mu. Dan mendengarkan Engkau dan memiliki janji-Mu bahwa ketika kami berdoa bersama, Engkau akan menjawab. Bantu kami untuk memahami, menghargai, mengasihi, dan berdoa. Bantu kami belajar bagaimana berdoa, seperti yang dikatakan para murid, ajari kami bagaimana berdoa. Bantu kami menjadi orang yang berdoa, di mana doa tidak di sana-sini, tetapi adalah jalan hidup, adalah nafas jiwa. Bantu kami untuk berdoa tanpa henti, untuk terus terhubung denganmu, karena terpisah, Engkau berkata, terpisah darimu. Kami tidak dapat melakukan apa-apa, tetapi jika kami tetap di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami akan menghasilkan banyak buah. Bantu kami Bapa untuk belajar. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.